jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa di setiap hari pasar sebelum kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau khutbah zuhur. Dan insyaallah pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah adalah Bapak Ustaz Bobi Ferizal Lubis SPD. Sambil menunggu jemaah yang lagi berwudu ataupun yang masih dalam perjalanan, Bapak Ustaz, waktu tempat persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Ayahanda ibunda seluruhnya yang kami muliakan, untuk kita pada siang yang berbahagia ini menjelang daripada sholat zuhur berjamaah, yaitu mempersiapkan bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkanlah menjelang daripada kematian, menjelang daripada hari kiamat. Apa yang kita persiapkan? Yang kita persiapkan adalah amal soleh, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat selama kita hidup di atas dunia ini. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi SAW menerangkan, ada seorang yang meninggal dunia, kemudian jasadnya dikuburkan. Ketika kita masukkan ke liang lahat, apa duluan yang kita masukkan? Yang kita masukkan adalah kakinya. Setelah kakinya baru badannya, setelah itu baru kepalanya. Kemudian kata Nabi, ja'al malak, datang malaikat, yahmilul kutub, membawa catatan. Ketika itu dibuka catatan si mayit tadi. Ternyata ketika dibuka catatan si mayit tadi, di situ tertulis pahalanya adalah, atau amal yang dilakukan adalah umroh haji, umroh haji, umroh haji. Kemudian mayit tersebut merasa heran dan dia berkata, hadza laisa amal, ini bukan amal. Terkejut mayit tadi mengatakan, ini bukan amal. Seakan-akan malaikat salah membaca catatan. Ternyata tidak. Apa kata malaikat? Hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah. Apa maksudnya karunia dari Allah? Karena si mayit tadi melaksanakan sholat yang wajib berjamaah di masjid, sehingga mendapatkan pahala sama seperti pahala haji. Subuhnya sholat di masjid, zuhurnya sholat di masjid, bahkan sholat maghrib, isya selalu di masjid. 5 waktu sehari semalam dia sempatkan sholat yang wajib di masjid, sehingga dia mendapatkan pahala sama pahalanya seperti orang yang berangkat menunaikan ibadah haji. Sesuai dengan hadis Nabi SAW mengatakan, man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumah, wa huwa mutatahhirun, dia dalam keadaan suci, bersih, berwudu di rumah wudhunya maksudnya. Summa
Kemudian li sholatil maktubah, melaksanakan sholat yang wajib, ilal masjid, ke masjid, fa ajruhu, maka pahalanya sama dengan haji. Nah, ini dia. Jadi ayahanda ibunda, tadi kita kalau dari rumah mengambil wudu, ya bukan di masjid, ya istri maksudnya di rumah ya, berwudu bukan di masjid sebenarnya. Jadi setelah kita berwudu bersih, masuk ke dalam masjid. Lain halnya kalau batal, ya, atau musafir dan lain sebagainya. Berwudu kita bersih, kita masuk masjid, maka sholat kita mendapatkan pahala seperti haji. Begitu juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumah, kemudian dia suci, wa huwa mutatahhir, dalam keadaan suci, bersih, berwudu, kemudian melaksanakan minat tatawwu, sholat sunnah, di mana dilaksanakan di masjid, maka pahalanya sama dengan umroh. Inilah yang diamalkan si mayit tadi, mendapatkan pahala seperti umroh dan haji. Padahal dia orang miskin, dia mengatakan ada miskin, karena miskin tak punya apa-apa. Bagaimana mau haji dan umroh sedangkan uang tidak ada? Ternyata diamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sholat yang wajib, bahkan sholat sunnah pun dilaksanakan di masjid. Oleh sebab itu kita datang ke masjid ini, jangan sampai imam sudah takbir atau sudah rakaat pertama baru kita masuk ke dalam masjid. Alangkah baiknya sebelum azan atau ketika azan kita sudah masuk masjid. Kalau sebelum azan kita mendapatkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau sesudah azan kita mendapatkan sholat sunnah yang disebut dengan qabliyah atau ba'diyah. Jangan sampai kita tinggalkan sholat sunnah, karena ini juga penting, pahalanya sangat luar biasa. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi mengatakan al-ghaniyyu haqqun, al-miskinu haqqun. Orang kaya, orang miskin di mata Allah itu sama semuanya. Yang melainkan adalah amal solehnya kepada Allah. Adapun orang kaya, dia punya uang, wajib mendaftar haji. Kalau sudah uang belum haji, wajib mendaftar haji. Andai uangnya habis, dia belum daftar haji, hati-hati. Kata Nabi, matinya jangan seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Lain halnya kalau belum punya uang. Ya, kalau nggak punya uang, bagaimana mendaftar lagi? Yang sudah punya uang, tidak punya utang, 25 juta, langsung daftar haji. Kemudian berangkatnya 10 tahun, 20 tahun, itu tidak urusan kita, sudah dicatat oleh malaikat. Andai kita meninggal dunia, sudah dicatat di mahfuz. Kenapa? Karena niat kita tercatat, kita ingin melaksanakan ibadah haji. Ayat yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Andai orang miskin, tidak punya uang, tidak bisa daftar haji, maka amalkan hadis Nabi ini, sholat berjamaah di masjid dan sholat sunnah juga di masjid. Inilah yang dapat kita laksanakan, kita amalkan. Mudah-mudahan dengan ini kita amalkan, kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan, di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersiap-siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda, ibunda yang kami muliakan, barangkali ini tausiah singkat di waktu zuhur ini. Mohon maaf atas kesalahan. Mari kita amalkan bersama-sama. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.